Cerita berlatar pada tahun 2005 di kota Acasuso dengan memperlihatkan seorang seniman plastik bernama Fernando Araujo yang tengah mengamati karyanya yang menghasilkan ilusi optik. Di mana untuk menghasilkan ide-idenya ini, Fernando menjadi pecandu ganja, bahkan dirinya menanamnya sendiri di rumahnya. Dan untuk menambah penghasilan, dirinya juga menjadi seorang pelatih jiu-jitsu di salah satu tempat pelatihan yang tidak jauh dari rumahnya itu. Suatu malam saat pulang, Fernando berteduh di depan sebuah toko, dan ketika dirinya sedang bersantai sambil menikmati daun haram itu, tiba-tiba saja sebuah mobil lewat dan membuat Fernando terciprat genangan air. Tentu saja hal itu membuat Fernando sangat kesal dan langsung membuang rokoknya yang basah. Namun rokoknya yang terbawa arus itu justru memicu rasa penasarannya, hingga saat diikuti ternyata rokok itu masuk ke dalam lubang pembuangan yang berada tepat di depan bank bernama Rio. Kemudian Fernando pun menyusuri kemana arah saluran itu hingga pada akhirnya sampailah di sebuah ujung yang mengarah ke sungai. Dan di sana Fernando pun sempat berpikir hingga muncullah ide gila untuk merampok bank Rio dengan memanfaatkan jalur pembuangan tersebut. Keesokan harinya Fernando pun menemui sahabatnya yang bernama Sebastian dan memberitahukan idenya itu. Ternyata Sebastian tertarik untuk ikut, namun yang menjadi masalah dirinya tidak punya modal untuk membeli peralatan yang dibutuhkan nantinya. Sebagai solusi kemudian Fernando pun dipertemukan dengan seorang bernama Deb. Lalu Fernando pun kembali diarahkan untuk mencari seorang bernama Mario, di mana si Mario ini adalah seorang pencuri yang sering keluar masuk penjara, dan dirinya tidak pernah kapok sama sekali melakukan pencurian. Seperti saat ini Mario sedang mencuri di sebuah kantor jasa penitipan, dan saat itu Mario berhasil membawa banyak uang walaupun sempat hampir ketahuan oleh salah satu cleaning service. Namun beruntungnya dirinya berhasil lolos setelah berpura-pura sebagai pekerja baru. Ternyata uang hasil curian itu sebagian diberikan untuk anaknya yang bekerja di salon, di mana Mario ini sering berpura-pura ke sana untuk merapikan rambutnya, yang padahal tujuan utamanya adalah memberikan uang sebagai tanda kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Disebabkan Mario sangat khawatir kalau anaknya ini tidak bisa makan ataupun kekurangan biaya hidup. Beberapa hari kemudian Fernando dan Mario pun bertemu di sebuah kafe, dan di sini Fernando pun menjelaskan kalau dirinya adalah teman Deb dan ingin mengajaknya bekerja sama untuk membiayai sebuah aksi perampokan. Mendengar itu awalnya Mario kurang tertarik karena dirinya lebih suka bekerja sendiri. Namun ketika Fernando memberitahukan bahwa rencana kali ini akan merampok bank dengan keuntungan yang sangat banyak, akhirnya Mario pun mulai penasaran. Kemudian Fernando menyampaikan daripada Mario mencuri uang yang hasilnya sedikit dan sama-sama berisiko di penjara lagi, mendingan Mario sekalian saja mengambil resiko yang lebih besar. Untuk lebih meyakinkan kemudian Fernando juga mengajak Mario ke depan bank Rio, dan sesampainya di sana Fernando pun menjatuhkan meteran ke saluran pembuangan dengan tujuan mengukur seberapa dalam saluran tersebut. Setelah itu mereka berdua pun menuju ujung saluran dan segera masuk untuk melihat meteran tadi. Dan akhirnya di sana ketahuan kalau jarak dari saluran pembuangan ke permukaan hanya 18 meter saja, sedangkan sisanya tinggal memikirkan titik mana yang harus mereka bor untuk bisa masuk ke dalam bank Rio itu. 1 minggu kemudian Deb, Mario, dan Fernando mendiskusikan mengenai sensor gerak yang ada di bank. Ternyata Fernando sudah melakukan riset dan mendapatkan kesimpulan bahwa sensor gerak ternyata hanya melihat perubahan suhu di ruangan. Dan Fernando pun akan mengakalinya dengan menggunakan kantung tidur agar sensor gerak tak menyadari suhu panas dari tubuh manusia. Walaupun agak konyol, namun Mario dan Deb berusaha untuk meyakininya sambil menanyakan bagaimana cara membobol ruangan brankas yang berada di ruangan bawah tanah dan sekelilingnya dilapisi baja. Fernando menjawab kalau masalah itu dirinya akan pikirkan dulu, sedangkan untuk langkah selanjutnya dirinya akan menganalisa denah bank. Hari demi hari terus berlalu dan persiapan mereka pun terus berlanjut, di mana hari itu Fernando bersama Sebastian pergi ke bank untuk mengambil beberapa gambar. Namun karena gerak-geriknya sangat mencurigakan, akhirnya satpam pun langsung menghubungi polisi patroli.
Fernando pun ditahan oleh satpam hingga dirinya dibawa ke ruangan interogasi. Tapi ternyata itulah tujuan Fernando sebenarnya, agar dirinya bisa melihat-lihat lebih leluasa ke daerah bawah. Yang mana saat Fernando digeledah dan kameranya diperiksa, Fernando telah mengeluarkan memory cardnya sehingga pihak keamanan pun kehilangan bukti untuk menahannya. Informasi yang telah terkumpul kemudian digunakan Fernando untuk membuat denah Bang Rio lalu dibagikan kepada Deb, Mario, dan Sebastian. Kemudian Fernando pun menjelaskan semua posisi ruangan, titik kamera pengawas, serta letak berangkas uang yang menjadi tujuan mereka. Dan kini yang mereka butuhkan adalah jarak lubang saluran air dengan berangkas Bang Rio, dan tugas pengukuran itu diserahkan kepada Deb. Lalu Deb pun memanfaatkan diameter dan keliling bank dengan sepeda miliknya untuk mengukur jarak dari lubang saluran air terdekat dengan ruang bawah tanah. Sesudah mengetahui jaraknya, kemudian Fernando pun menghitung sudut kemiringan dengan rumus tangan yang dirinya pelajari. Namun di sini Mario merasa kalau Fernando kurang kompeten dan terkesan hanya omong kosong belaka, di mana kemarin baju yang tampak konyol dan sekarang rumus geometri. Selain itu Fernando juga selalu mabuk dengan daun haramnya. Akan tetapi dengan yakinnya Fernando mengatakan kalau dari daun haram inilah yang membuatnya bisa menemukan ide untuk perampokan tersebut. Ya, walaupun sekarang dirinya belum menemukan solusi bagaimana caranya membuka berangkas, namun meskipun demikian dirinya sangat yakin kalau masalah itu akan ada solusinya. Beberapa hari setelah itu mereka berempat pun pergi melewati saluran air dengan panduan dari Fernando yang telah mengukur dan menentukan titik mana yang harus dibor. Kemudian mereka semua pun menyiapkan mesin bor dan mulai melakukan pengeboran dengan sangat hati-hati. Sambil pengeboran itu berjalan, mereka pun mulai berdiskusi dan menambah anggota baru yang bernama Alberto, di mana Alberto mempunyai tugas mencari mobil dan dirinya juga memberikan ide untuk membuka kotak penyimpanan uang dengan menggunakan lasan besi. Akan tetapi Fernando yang sambil mabuk kurang setuju, sebab menurut perhitungannya pengelasan akan memakan waktu yang lama, apalagi untuk kotak penyimpanan di dalam berangkas yang sangat banyak. Disebabkan hal itu Fernando pun mengusulkan untuk mempelajari kunci kotaknya saja. Oleh karena itu akhirnya mereka semua pun menugaskan Mario untuk berpura-pura menitipkan uang, yang mana dalam prosedur menitipkan uang inilah Mario diizinkan untuk masuk ke ruangan berangkas, dan di sana akhirnya dirinya pun bisa melihat serta mengamati jenis kunci yang dipakai. Keesokan harinya ada satu orang lagi anggota yang baru, yaitu Faisa, sepupu Deb, yang mana Faisa ini menggantikan Deb pergi ke rumah Alberto bersama Fernando dan Mario. Namun saat menunggu tanpa disangka mereka dihampiri oleh dua orang polisi. Tapi beruntungnya Faisa berhasil menunjukkan surat-surat kendaraan itu, dan tak lama kemudian Alberto bersama istrinya datang. Selepas lolos dari pemeriksaan, mereka segera memasang alat-alat yang dibutuhkan pada mobil itu. Dan di sini ada sesuatu yang membuat Fernando sangat khawatir, yaitu Alberto malah melibatkan istrinya dalam rencana perampokan ini. Namun Alberto menenangkan dan mengatakan kalau istrinya bisa dipercaya. Yang mana setiap malamnya pengoboran pun terus dilakukan, dan suatu malam masalah kembali muncul, yaitu bor mereka malah menghantam sebuah batu besar sehingga bornya pun rusak. Tentu saja hal itu membuat Mario mulai kesal karena harus keluar dana lagi untuk membeli bor baru. Ditambah lagi sampai detik ini Fernando belum juga menemukan cara membuka pintu berangkas, sehingga Mario pun beranggapan kalau rencana ini akan sia-sia dan hampir saja rencana perampokan itu gagal. Namun beruntungnya setelah beberapa hari kemudian Fernando mendapatkan sebuah ide yang langsung dirinya jelaskan kepada Mario, di mana Fernando ingin perampokan itu dilakukan saat bank beroperasi. Sebab dengan begitu maka mereka tak perlu repot membobol pintu ruangan berangkas karena petugas bank lah yang akan membukakannya. Dan Fernando tahu kalau rencana ini akan membuat para polisi datang dan mengepung mereka. Oleh karena itu maka mereka harus bisa mengulur waktu sehingga nantinya para polisi tidak akan sadar kalau sebenarnya di dalam sedang mempersiapkan kabur lewat saluran pembuangan. Mendengar itu tentunya Mario pun sangat senang dengan ide tersebut dan bersedia untuk membeli bor lagi. Setelah itu mereka semua pun terus mempersiapkan rencana tersebut dengan sangat matang.
Dan Mario terlihat mempelajari bagaimana menjadi aktor yang baik disebabkan dirinya akan bertugas sebagai penghubung dengan negosiator dari pihak kepolisian. Sementara itu Sebastian akhirnya berhasil membuat sebuah hidrolik pendorong yang nantinya akan digunakan untuk membuka paksa kotak penyimpanan. Dan tentunya Fernando pun sangat senang ketika alat itu bisa membuka kotak penyimpanan lebih cepat daripada menggunakan lasan. Puncaknya mereka semua pun berkumpul dan Fernando mengatakan kalau senjata yang akan digunakan adalah senjata replika. Mendengar itu Deb dan Alberto pun kaget dan menganggap itu akan beresiko. Namun Fernando menjelaskan kalau setelah pembantaian Ramalho polisi tak akan berani masuk dan selama ada Sandra tak akan pernah terjadi penembakan. Fernando pun sudah sangat yakin akan hal itu dan jika nantinya mereka tertangkap juga, senjata replika akan mengurangi tuntutan hukum. Nos van a evitar varios años redondo así como está. Dan pada tanggal 13 Januari 2006 rencana perampokan itu pun dilaksanakan, yang mana seluruh anggota pun mengolesi jari mereka dengan lem demi menghilangkan sidik jari. Pada eksekusi pertama Sebastian turun lebih dulu untuk masuk ke dalam saluran pembuangan, sementara Fernando dan Alberto memasuki bank lewat depan dan berpura-pura menjadi nasabah. Kemudian Mario dan Deb menyusul dengan mobil yang berbeda dan berpura-pura menjadi pegawai bank agar bisa masuk lewat jalur belakang. Setelah semuanya siap pada posisinya masing-masing, mereka berempat pun mulai menggunakan taregos dan menodong orang-orang yang ada di sana. Kemudian saat itu Mario pun segera meminta teller di lantai 2 untuk mengisi kopernya dengan uang. Sementara itu Deb kembali ke parkiran untuk mengunci pintu area belakang agar tidak ada orang yang bisa masuk ataupun keluar. Sedangkan Fernando dan Alberto menjaga lantai 1 agar para tawanan tidak melarikan diri. Namun tak lama polisi patroli dengan cepat datang ke lokasi dan Fernando pun segera keluar dengan membawa Sandra sekaligus mengancam agar para polisi itu tidak berani masuk. Ternyata kedatangan para polisi itu karena laporan dari seorang satpam yang ada di ruangan keamanan. Mengetahui itu Mario dan Fernando pun segera memanfaatkan salah satu pegawai bank untuk mengancam satpam tersebut agar keluar dari ruangannya. Dale, vamos, salí, dale. Bien. Difícil, gordito, ¿eh? Disebabkan diancam, akhirnya si satpam itu pun keluar, lalu Mario pun segera merampas HP dan juga peluru dari pistol yang dibawa si satpam. Setelah itu si satpam pun dilepaskan agar mereka lebih leluasa lagi melakukan rencana selanjutnya. Dengan keluarnya si satpam itu maka mereka pun bisa menguasai seluruh sistem keamanan sehingga bisa mematikan seluruh kamera pengawas. Tak lama kemudian di ruangan bawah Fernando pun menyiapkan tempat agar Sebastian leluasa melubangi dinding tanpa menemui kesulitan apapun, dan akhirnya Sebastian pun berhasil masuk. Kemudian mereka berdua pun segera merangkai dan menyiapkan peralatan hidrolik pendorong untuk membuka satu persatu kotak penyimpanan. Awalnya di sini rencana mereka pun berjalan lancar dan hidrolik itu juga bekerja sebagaimana mestinya. Sementara di luar sana para polisi segera berdatangan dan seorang negosiator bernama Miguel Sileo tampak sedang menginterogasi si satpam. Namun sayangnya si satpam tak cukup memberikan informasi, bahkan untuk jumlah para perampok juga dirinya tidak bisa memastikannya. ¿Qué pasa, pibe? Dan sesuai yang diperkirakan, Miguel pun menelpon HP milik si satpam dan langsung diangkat oleh Mario. Kemudian Miguel pun menanyakan mengenai yang terjadi di dalam bank dan Mario pun dengan tegas menyampaikan kalau di dalam keadaan aman asalkan pihak kepolisian tidak berbuat macam-macam. Selain itu Mario juga meminta agar dikirim seorang pengacara dan dirinya memberi waktu 1 jam untuk mendatangkannya. Yang mana permintaan itu pun bukan tanpa tujuan, melainkan supaya para polisi mengira kalau Mario butuh konsultan hukum karena merasa sudah terkepung. Padahal sebenarnya hal itu untuk mengulur waktu supaya Sebastian bisa membuka lebih banyak lagi kotak penyimpanan para nasabah. Sementara di ruang bawah Fernando berusaha secepat mungkin untuk memindahkan setiap kotak nasabah yang sudah dibuka ke dalam karung. Sedangkan Sebastian sahabatnya fokus untuk merusak setiap kuncinya. 30 menit kemudian seorang pengacara dari kepolisian datang dan terlihat sedang mendiskusikan perampokan yang terjadi.
Dan para wartawan beserta anggota keluarga Sandra juga hadir di belakang garis kepolisian menunggu kabar yang terjadi di dalam bank. Akan tetapi sayangnya pihak kepolisian masih belum mendapat informasi mengenai letak di mana Sandra ditempatkan dan juga rencana sebenarnya para perampok. Disebabkan hal itu membuat Miguel mengundur waktu dengan mengatakan kalau pengacaranya masih dalam perjalanan. Dan sebenarnya memang hal itulah yang diinginkan oleh Mario. Namun dirinya tetap berpura-pura kecewa dan berusaha mengalihkan perhatian dengan membebaskan satu orang Sandra lagi. ¿Cómo están las cosas ahí? Bien, lo vengo manejando. No, tranquilo. Yo lo voy a calmar. Sesudah itu mereka dikejutkan dengan bunyi ponsel yang ternyata merupakan pengingat ulang tahun. Mengetahui itu, Deb dan Mario pun mengajak Sandra itu yang bernama Susana untuk merayakan ulang tahunnya dengan meminta para Sandra lain menyanyikan lagu ulang tahun. Selain itu, Susana juga diberi hadiah peluru sebelum akhirnya dirinya dibebaskan oleh Mario, di mana hadiah itu sebenarnya ditunjukkan agar para polisi mengira kalau senjata para perampok adalah senjata asli. Tapi sayangnya di ruangan bawah Sebastian menemukan masalah di mana pompa hidroliknya macet karena sudah bekerja terlalu keras hingga panas. Dan solusi satu-satunya yaitu mendinginkan mesinnya terlebih dulu sebelum bisa menggunakannya lagi. Disebabkan hal itu, Mario pun terpaksa harus kembali mengulur waktu dengan mengajak Miguel mengobrol dan memintanya untuk segera disambungkan dengan pengacara. Dan di sini Mario beralasan kalau dirinya ingin pengacara yang lain dan memberikan nomor teleponnya. Namun setelah ditelepon ternyata nomor itu adalah nomor salah satu HP Sandra dan Mario pun mengangkatnya dengan berpura-pura sebagai pengacara. Dalam perbincangan itu Mario terus mengulur waktu dengan memutar-mutar pertanyaan hingga akhirnya dirinya pun berhasil memberi waktu agar hidrolik itu berjalan kembali. Akan tetapi sayangnya setelah beberapa lama berjalan hidrolik itu kembali panas. Dan di sini Fernando pun harus merasa puas dengan kotak-kotak yang sudah dibuka daripada harus kembali mengulur waktu yang membuat mereka tertangkap. Disebabkan hal itu kemudian dirinya pun segera menghubungi teman-temannya untuk melanjutkan rencana kabur. Lalu Alberto, Sebastian dan juga De pun bekerja sama mengeluarkan hasil rampokan yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Sementara Fernando segera membereskan senjata replika yang mereka gunakan sekaligus menempelkan sebuah pesan. Sedangkan Mario dirinya kembali menghubungi Miguel untuk sedikit mengulur waktu dengan meminta makanan untuk para Sandra yang lapar. Dan saat akan mengabarkan kalau makanan sudah siap, ternyata nomor telepon itu sudah tidak aktif lagi. Yang mana di sini akhirnya Miguel pun mulai sadar kalau para perampok sedang mengulur waktu. Dan ketika dirinya mendekat ke arah bank, Miguel pun semakin yakin dan mulai curiga dengan saluran air yang ada di bawahnya. Tak lama setelah itu anggota keluarga korban pun serentak mendapat telepon yang ternyata telepon itu dari dalam bank. Dan tanpa menunggu waktu lama kemudian Miguel pun membagi seluruh anggotanya menjadi dua kelompok, yang mana sebagian besar akan ikut masuk bersamanya dan sebagian kecil akan menyisir ke dalam saluran pembuangan. Sementara itu Fernando dan teman-temannya mulai turun melalui lubang dan berhasil menutup lubang itu dengan lemari besi yang dirinya tarik menggunakan tali. Kemudian Miguel pun dengan hati-hati menyisir setiap ruangan yang ada di dalam bank. Begitu juga dengan para anggota polisi yang memasuki jalur pembuangan. Akan tetapi mereka tidak menyadari karena Fernando dan teman-temannya mengambil rute lain, yaitu ke arah yang berlawanan dengan menggunakan perahu karet. Sehingga ketika Miguel berhasil menemukan dan turun ke dalam lubang itu, Fernando sudah jauh pergi dan sampai di tempat yang dituju. Dan di sana Faisal telah menunggu dengan mobil van, kemudian menarik satu persatu hasil rampokan ke permukaan. Dan setelah berhasil menarik seluruh hasil rampokan, tiba-tiba saja sebuah mobil polisi lewat yang membuat Mario sangat pesimis. Namun beruntungnya polisi tidak curiga, kemudian mereka pun kabur jauh dari bank itu, lalu membakar mobilnya untuk menghilangkan bukti. Kemudian seluruh hasil rampokan pun dibuka dan ditumpuk hingga semua yang ada di sana pun merasa bangga melihatnya. Lalu mereka pun merayakan keberhasilan itu yang awalnya hanya dianggap sebagai omong kosong belaka karena ide ini keluar dari seorang pecandu daun haram. Tapi ya sekarang nyatanya mereka berhasil.
Setelah itu media pun memberitakan kalau tidak ada petunjuk apapun mengenai pelaku perampokan di Bank Rio, dan polisi masih tetap akan mengembangkan kasus tersebut. Sementara itu para pelaku masing-masing dari mereka menikmati kekayaan itu dengan bebas dan semua mendapatkan bagian yang sama, yang mana kini Fernando pun bisa berpetualang menikmati keindahan alam, dan Mario dirinya bisa bersantai di hotel mewah beserta banyak emas. Sementara Sebastian dirinya menggunakan uang itu untuk membahagiakan istri dan anaknya. Sedangkan Alberto, Faisa, dan Deb mereka menikmati uang itu dengan caranya masing-masing. Namun sayangnya Alberto yang beleguk dirinya tidak tahu diri terlalu terlena dengan kekayaan hingga dirinya pun berselingkuh dan ketahuan oleh istrinya. Dan dari situlah awal mula semuanya tertangkap karena istri Alberto melaporkan kepada polisi kalau suaminya adalah salah satu perampok di Bank Rio. Kemudian Alberto pun ditangkap saat dirinya berkendara bersama selingkuhannya. Lalu Deb dan Sebastian yang digerebek di rumahnya, dan Faisa di tempat pembakaran mobil. Sedangkan Mario tertangkap saat dirinya sedang bersama anak perempuan satu-satunya. Dan terakhir Fernando dirinya tertangkap saat berkemah di pegunungan, dan dirinya pun pasrah ketika para polisi akan membawanya. ¿Tengo opción? Tamat ending yang sangat membuikan. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya dari film ini kisah nyata, jadi ya terkadang perempuan tuh selain membahagiakan bisa membinasakan juga, makanya hati-hati dengan kaum Hawa itu ya. Oke, akhiri sajalah saya ngos-ngosan bacanya. Jadi akhiri saja, saya Boy pamit dari ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.